Ini satu narasumber ini kawanku sendiri. Dia kawan satu kerjaan lah, ya ada kerjaan lah. Mungkin lu bisa kenalin diri ke viewers gua. Hello guys, nama gua Sandi. Gua asal dari Medan. Ya, gua satu kantor. Horas. Gua satu kantor sama Blipram yang asal dari Bali. Ya. Oke, gitu aja mungkin. Umur lu berapa? Umur lu? Umur gua 25 tahun. 25 ya? Iya. Gila, udah 25 aja. Ya, beda jauh. Sudah nikah. Lu udah nikah? Udah nikah. Nah, sekarang lu LDR ya sama cewek lu ya? Iya. Sama istri lu lah. Ini LDM lah tanda kutip. Iya. Oke. Dan ya dia lebih duluan nikah guys daripada aku karena di sini aku masih belum nikah, aku masih pacaran. Aku juga LDR guys. Jadi ya di obrolan kali ini mungkin kita bakal ngebahas tentang gimana caranya menjaga hubungan pada saat LDR. Mungkin itu aja kali ya topik kali ini karena ya kebetulan si Sandi ini sebelum nikah dia LDR dulu juga pacaran sama pacarnya dan aku juga LDR. Aku udah 4 tahun ya LDR sama cewekku yang di konten-konten sebelumnya. Kalau kamu udah berapa tahun? Kalau gua sih udah ini tanggal 8 Februari ini pas 1 tahun deh. Pas 1 tahun LDR. Oh LDR. LDR. Kalau LDR oke gimana tadi? Lu pas 1 tahun. Oh, 1 tahun menikah. 1 tahun menikah. Menikah 1 tahun. LDR-nya berapa? Dari LDR dari pacaran maksud gua. Udah sekitar 2 tahun sih. Oh, 2 tahun. Oke. Gua kemarin pacaran enggak sampai sih 1 tahun beli. Paling 6 bulan deh, sekitar 6 bulan. Jadi lu dari semenjak ketemu sama cewek lu tuh lu 6 bulan pacaran. Iya, pacaran. Setelah itu komit nikah gitu. Oke, iya benar. Yang ngajakin nikah duluan siapa? Yang ngajain sebenarnya nggak ada yang ngajain sih Bli. Kayak jadi ceritanya tuh ini gini. Jadi ini cerita awal mula. Sorry ya kalau cerita awal mula dulu deket nih sama bini gue sekarang kan. Ya. Nah, jadi dulu tuh gue itu kenal dengan bini gue Lagi magang. Itu lagi magang. Lagi magang di suatu tempat lah. Suatu tempat lah di kota suatu tempat asal bini gua. Ya. Jadi saat itu awalnya itu gua tuh kenalannya nggak dari medsos atau apa gitu. Lu ketemu langsung. Ketemunya dulu dari Papasan. enggak, dari aplikasi date. Anjir. Aplikasi dating apps. Iya, swipe. Anjing lu kok bisa sih maksudnya? Tar. Yang warna kuning, Bro. Enggak. Ini gini, Bro. Guys, kalau gua ya, tipikal orangnya emang harus ketemu dulu. Minimal papasan dulu, ngobrol. Ya kalau gua. Tapi lu kok bisa sih? Dulu tuh awalnya dari teman magang. Jadi dia tuh kan kayak iseng-iseng lah dulu ya kan nyari-nyari ini. Temen magang lu iseng-iseng nyari cewek gitu. Jadi gue liat nih, oke. Boleh juga bro gitu. Dilihat ceweknya boleh juga ya. Nih, gua lagi swipe nih, saya temen magang lu nih ceritanya nih. Terus gua swipe, lu ngintip gitu. Ngintip nih, lu ngapain bro gitu kan. Ini bro, aplikasi date gitu. Gimana? Itu kebetulan pas gue lagi jomblo juga sih. Oke, pas lagi jomblo udah putus. Udah putus. Oh, sebelumnya udah punya pacar juga pas magang. Sebelumnya belum. Belum. Belum ada. Oke. Jadi nyari-nyari itu ya match pula dengan ini aplikasi merah yang inisial T atau kuning? B. Anjing Bumble, bangsa. Loh, tadinya salah Bli. Kalau dibanding yang lain itu gua kan nge-review juga nih setelah main itu kan, itu kan. Okay. Jadi sorry ya sayang. Sebenarnya banyak juga sih yang match dengan gue gitu kan. Oke, di Bumble itu. Yeah. Kalau Bumble, tapi bro, kan Bumble yang cewek harus ngechat duluan kan? Yoi, betul. Jadi gue di-approve nih. Oke, jadi banyak cewek tuh nyangkut. Ya, oke. Menurut gue sih ratingnya kalau dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kayak yang aplikasi lain lah kita bilang kan, kayaknya lebih real di Bumble sih. Karena dia tuh kayak lebih, ini bukan endorse Bumble ya. Anjing Bumble ini bukan, lu mau endorse boleh juga sih ya. Oke, terus ya, kayak lebih real aja, kayak verified-nya gitu, kayak lebih real gitu, nggak terlalu banyak scam. Memang ada scam tapi ada nggak scam terlalu. di aplikasi Ada. Kalau kayaknya zaman-zaman sekarang
udah mulai sih banyak tebaran scam nih. Contoh, maksudnya scamnya tuh kayak gimana? Ya kayak misalnya orangnya nggak real gitu. Oh, fake. Fake. Tahu-tahu cowok gitu. Ya bisa jadi gitu. Bisa itu? Oh, Ada gitu? Ada banyak itu. Oke. Terus yang orang-orangnya banyak penipuan gitu deh biasanya. Gua nanya kayak ini karena bener pure nggak tahu Iya. ya. Gua nggak pernah pakai itu bro. Gua yang Boleh nge-vape nih? boleh santai aja. Gua aplikasi gua ya paling standar aja gitu. Iya. Gua nggak main dating apps dulu. Jadi ya singkat cerita gua match sama bini gua itu belum pacaran, masih kayak chat-chatan doang. Dan belum ketemu tuh. Belum ketemu di situ. Nah, kebetulan gua itu matchnya pas H-1 mau pulang selesai magang nih. Mau Jadi lu pulang ke magang daerah berapa gua. lama? Magang tuh 6 bulan beli. Tapi gua sadar main itu tuh sekitar seminggu pas mau pulang nih, mau selesai magang. Oh jadi seminggu sebelum selesai magang baru Iya, gituan. Oke. situ gua match dengan dia, ya masih tahap chat-chatan PDKT-an gitu kan. Lanjutnya itu gua pas sudah pulang ke asal gua. Ke Medan. Ya, Oke. gua masih di tempat gua magang kemarin. Oke. Nah, Suatu tempat lah, jelas bukan di Medan. oke, betul. Nah, jadi di situ, nah inilah kita bangsatnya cowok ya. Coba lu cerita ke viewers gua bangsat lu apa sih? Pasti cowok nih, cowok-cowok sih pasti rata-rata begini nih, gua yakin nih. Jadi oke. Jadi kan dulu tuh namanya juga kita masih labil ya, Masih labil, oke, masih memilih lah juga. Jadi gua tuh dulu tuh nggak yang percaya banget tuh dengan istilah LDR. Nah, Awalnya lu nggak bisa LDR. ya nggak bisa LDR sih gua. Zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, jadi tuh gua ada kenalan nih sama cewek lain di dekat rumah gitu. Ini berbarengan sama pas lu deket sama dating apps ini, bini lu dating apps atau Iya. sebelum-sebelumnya ini? Yang kenalan dengan yang itu. Iya. Berbarengan. Kejadiannya nih berbarengan. Berbarengan. Oke. Jadi gua nengok ini sih, nengok kondisi ya. Kalau misalnya masih cecetan gini nggak ketemu kayak Lu pesimis. iya, kayak takutnya ntar cuman main-main doang. nggak bakal jadi nih karena nggak ada momen Iya, lagi bakal ketemu kayak gitu ya nah, modelnya. gua nggak ini sih, memang jahat sih. Jadi kayak kesannya main dua, tapi gua nggak mau kalau main dua gitu kan beli. Jadi gua Oke. tinggalin nih bini gua. Bini lu malah lu tinggalin karena lu udah merasa pesimis. Iya, karena jauhan gitu kan. Realistis bro. Gua tinggalin nih bini gua, jadi gua ngincer yang lebih dekat. Tapi gua di situ pamit nih sama bini gua. Anjing lu sempat pamit lu. Sempet pamit beli. Pamit itu secara langsung atau by chat? by chat. By chat. Nah, Oke. jadi jangan salah beli. Dengan gua pamit baik-baik itu kedepannya ngaruh nih. Di gua deketin lagi bini gua. Oh karena membekas Iya, jadi itu singkat cerita oke lah. penilaian Singkat cerita, ini ya. Singkat cerita gua jalanin nih dengan cewek gua yang nggak LDR gini kan, mantan gua. Jalanin udah pacaran sekitar ya belum sampai setahun juga sih, paling 10 bulan atau berapa ya kan. Udah itu Oh sama si cewek yang dekat ini. udah itu putus gua. Putusnya karena Putusnya beda visi misi pandangan gitu. anjing visi Tapi ya nggak misi cocok lagi lah. Itu lu di umur berapa itu kayak gitu? 22, 21, 20-an atau masih belasan? Sekitar umur baru beli, sekitar umur 22 deh kayaknya. 22. Iya, 22. Tapi sebelumnya SMP SMA lu udah pernah cinta monyet itu udah pernah? udah, itu tiap orang udah lah ya. Pasti lah, harus lah ya. Tapi mungkin di viewers ini ya ada nggak yang belum pernah pacaran sama sekali? Mungkin lu bisa tulis di kolom komentar ya gimana pengalaman lu. Oke, lanjut. Oke, jadi ya singkat cerita putus. Nah, jadi sebenarnya gua itu ninggalin bini gua dulu itu sebetulnya karena keterpaksaan ya, dari jarak juga lah dulu kan. Nah, ini agak plot twist sih, dari jarak juga. Jadi nggak tahu kenapa gua kayak iseng lah. Sorry ya Teng. Oh lu iseng awalnya deketin lagi sama nih lu, karena setelah putus sama ya, yang itu jedanya gak lama sih Bre. Gua udah nggak sama doi itu udah sekitar setahun lebih nggak kontak, WA segala macem, TikTok lost contact sama blog sekali. segala macem, IG, hilang. story nggak ada react Nah, apa. Tapi ya bini gue masih inget gitu sama gue. Nah, masih inget apa, dan dia masih nge-save chatan kita sekitar udah 1,5 tahun lebih gitu. Tapi selama lost contact itu ini calon bini lu yang pada saat itu dia ada menjalin hubungan nggak sama orang lain atau dia stay single nungguin lu gitu? Lu pernah nanya nggak? Dia gini, nah ini juga sih yang buat gue jadi agak makin
mulailah tumbuh benih-benih cinta itu kan, makin gede gitu. Walaupun ini posisinya LDR sih, ini LDR lagi nih. Ini ceritanya. terjadi sambil LDR. Sambil LDR. Nah, Iya. dia bilang kalau misalnya dia nggak dalam 1,5 tahun rentang waktu yang kita nggak sama itu, dia belum bisa nemuin cowok yang kayak gua gitu. Kayak gimana? Maksudnya lu tuh gimana? Ya kayak obrolannya nyambung gitu, kayak ya nyambung aja lah gitu, pembahasan segala macem. Nah itu kayak buat gua terenyuh gitu kan, anjing. Terenyuh, oke. Iya. Oke. Nah dari situlah lanjut. Walaupun kondisinya LDR juga nih ujungnya. Ini LDR nih posisinya. Sambil LDR tuh. Iya, Itu sulit tuh LDR. guys, sumpah itu sulit banget tuh. Iya. Sambil LDR apa sambil Itu- LDR lu bayangin. Ya ada satu momen gua dapet cuti nih dari kantor, gua samperin nih doi. Oh lu nekat nih. Ya samperin nih doi. Oh nih lu udah pas udah kerja nih berarti umur 20. Iya, betul. Berapa? 22, 21. Nah itu juga salah satu gua dulu pesimis dalam hal LDR tuh gitu Li, karena dulu kan itu nggak masih punya- kondisi magang nih, belum kerja. Oh, oke. Jadi belum ada Finansial, penghasilan. belum Nah ada jadi mental penghasilan. itu Oke. belum terbentuk sih. Jadi lu mau nyamperin juga Iya. susah, masa minta sama orang tua. Iya. Lu juga bukan dari keluarga yang Iya. orang kaya gitu bukan ya? Lu standar lah. Standar kayak kita gitu. Tapi lu nggak miskin kan? Enggak, bukan make sure aja. Gua enggak buat Ya, memastikan lu enggak posisi lah. lu di mana nih gitu. Oke, mampu lah buat makan lu nggak Mampu lapar lah. lah. Lu nggak kelaparan lah. Ya kelas menengah lah, menengah sekali gitu. Udah sombong. Gua lapar nih, bro. Lapar gua. Oke. Terus. Nah iya gitulah, gua nekat tuh nemuin dia. Setelah udah bekerja lu bisa nekat. Iya, jumpai Ada dia, gaji. entah kenapa mungkin ini udah garis Tuhan ya. Di situ juga gua sekalian nemuin orang tuanya gitu kan. Langsung ngedep ke orang tua. Iya, langsung ada orang tua tuh. Gila gak sih? Lalu gua kayak style gila aja sih, Bli. Dan Kayak, kayak udah, ini kayak apa udah yang cocok membuat sih. lu yakin gua mau serius sama ini? Apa yang membuat lu yakin? Gini, Bli, gua kayak udah capek aja sih, Bli, ngejalanin hubungan yang gak jelas gitu kan. Kayak Di umur 20 iya, berapa? 22, 23, 24. Ini 25 nih, 23, 24 lah gitu. Wih, lu mateng cepet juga ya? Iya. Lu mateng cepet. Kayak- Gua akuin kayak kalau menurut gua lu mateng cepet. Pemikiran maksudnya. Kayak gue capek aja sih beli, kayak nyari-nyari lagi, PDKT-an lagi, kayak ngechat. Ya kita juga pernah dulu kan di fase-fase yang playboy, buaya Iya. gitu. Itu di umur berapa? 16, 15? Ya, SMP, SMA, SMA lah. Di playboy lu? SMA, iya. Iya, aduh. Saya mending gitu guys sebenarnya. Nggak sih, iya. Lu puasin explore pada saat lu Betul. SMP, SMA, tapi jangan keterusan juga. Explore-nya jangan terlalu nyemplung banget. Lu tahu batasan lah karena ini akan berguna nanti di umur 20 ke atas. Lu udah cukup main-mainnya 20 ke atas itu loh. Daripada lu baru main-main di 20-an di saat lu punya duit, itu lu sebenarnya lebih bahaya loh. Iya. Menurut gua sih. Iya, betul. Karena rawan ini ibarat lu naik mobil rawan remblong. Iya. Karena Kebablasan gitu kebablasan karena lu punya duit, lu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk terabas itu semua. Umur lu prime, Iya. lu punya penghasilan, Telat ya kan? nakal lah. Iya. Ya. Tapi kalau dulu SMP SMA lu coba-coba nakal dan mungkin lu bukan orang kaya ya, ini membuat orang menengah lah. Kalau untuk orang kaya mungkin mereka bisa minta ke ibu bapaknya duit, tinggal kasih. Kan kalau kita orang menengah ini kan nggak bisa Iya. gitu kan. Jadi itu juga bisa ngerim pergerakan kita lah. Oke lanjut. Ya singkat cerita ya gitulah, gua udah kayak capek aja ngejalanin hubungan baru, kayak udah dapet nih, udah klop nih ke gua gitu kan. Kayak ya udah, kalau kita nyari kekurangan manusia, setiap manusia itu kan ada kurangnya gitu ya, pasti gitu. Ampun kita kan. Ya, siap suhu. Oke. Ya udah, kira-kiranya udah pas, ya ini udah memenuhi standar. Ya udah deh, mau tunggu apa lagi gitu kan. Karena cewek ini kan ya pasti kalau dengan cowok itu, cewek itu menunggu tuh pasti. Ya, kan. benar. Cewek tuh menunggu Setuju tuh. sih, setuju sih. Nah, jadi gua ngambil start duluan lah gitu. Kayak udah pas, udah yakin aja sih, udah garis tangannya di situ. Tapi bro, ntar lu yang aku penasaran ini, umur lu sama cewek lu tuan mana? Ini Nah ini gue penasaran nih karena cepet fixnya gitu loh. Jadi jadinya cewek lu mateng juga pemikirannya gitu. ya itu juga kebetulan umur bini gua itu 3 tahun lebih tua dari gua. Jadi gua berondong nih.
Oke, suhu gua nih. Gua akuin dia suhu karena dia udah nikah, dia lebih ini, tapi dia mampu menaklukkan 3 tahun lebih. Lu nggak ada kepikiran kalau gua dulu SMA kan gua berpikir gini, gua anti pacaran sama yang lebih tua, tapi gua oke lah sama pacaran yang sebaya atau yang di bawah gua. Tapi lu nggak ada masalah umur nggak ada masalah. Ya, kebetulan ya pemikiran bini gua juga mateng gitu kan. Terus juga ya namanya juga manusiawi ya, kalau udah sama orang yang kalau kita pacaran gitu pasti sifat childish tuh ada gitu kayak. Yang childish lu atau dia? Hah? Yang childish lu atau dia? Imbang sih. Oh, imbang. Oke. Imbang sih. Saling mengisi ya, berarti nggak berat sebelah ya. Iya. Ya, nyaman deh. Sebelum nikah tuh lu nggak pernah ada drama atau mulus-mulus aja sebelum itu? Oh, pasti dong ada drama-drama. Tapi mungkin dramanya nggak yang terlalu signifikan yang sampai putus nyambung tuh nggak ada. Aku memang tipenya dari dulu nggak suka putus nyambung. Kalau putus ya putus aja gitu. Sama. Aku sama gua sama. Aku putus nyambung karena nggak sehat menurutku putus nyambung itu. Kita kayak udah putus nih gitu, terus kita nyambung lagi kan kayak gelas yang pecah aja. Ibarat gelas pecah retak disambungin lagi tapi rapuh ya nyatanya. Gitu ya. Pasti ada sesuatu yang berubah gitu. Aku juga dulu pernah punya pengalaman dulu SMA tuh, lulus SMA sebentar itu aku sempat pacaran lah dulu sama mantan kawan aku pacarin gitu. Dia putus nyambung cuman itu ujung-ujungnya nggak akan bagus, nggak sehat juga, nggak sehat gitu. Terus setuju sih. Iya, itu masih labil juga kan. Ya gitu, singkat cerita gua ketemu orang tuanya, ya orang tuanya juga kayak welcome aja sama gua. Menyambut tuh. Ya menyambut, terus juga orang tua gua belum sama doi. Tapi ya dari obrolan, telepon apa segala macem ya nyambung aja sih gitu. Jadi sebelum nggak ada berarti udah sering teleponan sama orang tuanya, sering VC gitu. Sebelum, baru pas ketemu itu sih Bli. Oh gitu. Jadi di bandara tuh orang tuanya juga tuh yang jemput gitu. Wih, iya, sama doi. Deg-degan nggak lo? Deg-degan parah Bli. Tapi ya lu udah percaya diri karena lu udah ada kerjaan pada saat itu. Itu mungkin juga. Gitu kali ya. Iya, plus. Nah coba lu bayangin lu nganggur pada saat itu, lu ada mental nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Bisa jelasin ke karena kita sebagai cowok itu harus punya value gitu. Anjir, mantap. Ya, Oke, mantap. Value. Mantap. Oke. Ya, karena kan ini anak cewek kan, dari orang tuanya itu udah ngegedein dia gitu sampai segini, udah kerja juga doi kan. Gue pengangguran nih, tiba-tiba dateng iklik-iklik. Ya modal kon doang. Modal kon. Lu ada pesan nggak buat pengangguran di luar sana? Ya kalau bisa lu kalau mau nikah itu harus kerja sih bro. Kerja anjing. Karena lu kalau buat anak gitu, ngelahirin anak dalam kondisi yang ya maaf cakap kalau misalnya nggak memenuhi kebutuhan lu dan keluarga lu, itu kayak suatu kriminal aja sih, ya kan. Tapi kan bro nyari kerja sekarang kan susah. Ya, iya sih, susah. Tapi ya kalau bisa ya usahalah gitu. Apa kek yang ngasilin duit, jadi tukang parkir kek. Ya tukang parkir juga nggak kerjaan yang mulia. Ya apa aja yang penting halal deh. Tapi kan nanti kawan gua nyapa gua, ketemu gua di jalan, gua kan gengsi bro. Ya itu tergantung pandangan orang sih. Ya mau nahan gengsinya atau gimana ya. Ya gengsi juga nggak buat kita mati bro, ya kan? Kalau nih sekarang misalnya lu esok hari kehilangan pekerjaan lu, misal gitu. Oke. Lu rela ngelakuin apapun nggak untuk pulih? Kira-kira. Lu start dari jalan kah atau apa, lu rela nggak ngelakuin itu atau lu gengsi? Karena lu udah sempat bekerja, lu kehilangan pekerjaan lu esok hari. Ya rela sih dengan kondisi gua sekarang. Dengan kemampuan otak lu yang sekarang ini. Iya. Lu dilepas ke jalan. Kira-kira kasih satu kata apa yang lu bakal lakuin? Kondisi udah kosong nih. Ya, lu kayak tiba-tiba kehilangan kerjaan lu esok hari nih. Ya, gua bakal ya mati-matian nyari apapun itu yang bisa nyambung hidup gua sama keluarga gua. Mungkin tukang parkir? Bisa jadi. Gengsi berarti lu buang. Beli kayak gitu mah. Sama kalau gua mungkin jagung bakar sih. Oh iya, jagung bakar. Jagung bakar sih mungkin, atau jagung bakar atau kacang. Gua pinggir jalan gua udah nggak gengsi lagi sih sekarang. Gua juga udah punya pengalaman jualan pinggir jalan, jadi kalau gua bisa dibilang gua nggak gengsi. Pinggir jalan. Karena gimana ya, kalau kita ngikutin gengsi itu mau kita berkawan mau apa,
Ya kayak oke lah kalau dia gengsi tapi sesuai dengan kemampuan ya. Oh, oke. Poinnya oke. sesuaikan sama kemampuan. Iya, kalau emang dia gengsi gitu. Kalau misalnya dia gengsi tapi kemampuan itu nggak cukup gitu, ya bakal nyiksa diri juga. Ya ujung-ujungnya apa? Ya kita juga tersiksa gitu loh. Kita terlalu memaksakan ya pinjol apa segala macem untuk memenuhi ekspektasi orang, memuaskan hasrat orang gitu kan. Itu banyak banget nih kawan gua habis sama pinjol anjing. Itu kira-kira dia gua nggak habis pikir isi otaknya itu apa sampai pinjol. Kalau oke lah pinjol karena lu terdesak banget untuk kebutuhan biar lu bisa makan untuk beberapa waktu oke lah, tapi kalau keterusan untuk memenuhi cuman gaya hidup lu doang kayaknya itu nggak worth it deh, dan lu bakal habis dari kegiatan pinjol. Lu pernah pinjol nggak? Pernah sih. Anjing. Ya enggak. Tapi kalau gua pernah pinjol, tapi enggak yang untuk memenuhi gengsi atau apa gitu, untuk kebutuhan primer lah. Primer. Oh, biar bisa Kayak makan misalnya, sehari itu. Oke, ya kadang ada juga kita di titik yang bener-bener aduh nggak ada duitnya anjing gitu kan. Itu tuh karena lu habis untuk biaya orang tua kali atau apa Ya, gitu. bisa gitu untuk biaya pulang. Apalagi kita nih notabene-nya jauh lah ini posisi kerja kita sama rumah kan. Oke. Nah, Oh iya ya, biaya untuk biaya ke rumah tuh juga nggak mahal. tapi nggak yang sampai. Nah, ada batasannya sih beli kalau kita kayak gitu-gitu. Kayak jangan sampai kita tuh nggak mampu gitu bayarnya gitu kan. Kayak, sesuaikan dengan kemampuan. Iya, minjemnya berapa? Iya gitu ya. betul. Jadi nggak yang terjerat gitu kan. Oke. Gua ada kawan di Bali. Ini pasti banyak juga terjadi, nggak di kawan gua. Lu punya kawan nggak di Medan yang dia mungkin sampai umur sekarang nih dia masih dengan dunia malam gitu, dia ngeklub, maksa ngeklub, dan dia nyairin dana kur demi klub gitu. Ada nggak? Lu ada nggak temen kayak gitu? Oh, ada sih, ada sih. Ya, itu Gimana pendapat lu anjing? Nyairin dana kur itu kan untuk usaha. Tapi jadi pakai hura-hura di klub. Anjing dana kur ya? Iya, itu dana kur, bukan dana ini, dana kur. Jadi dia ceritanya usaha, dia cair, dia pakai hura-hura di ini. Nah itu gue nggak tahu tuh cara ngelunasin entah dari usahanya benar menghasilkan atau enggak, tapi ya mungkin kalau menurut gue sih beli kalau emang dia masih untuk kemampuannya masih ada untuk membackup itu kan, backup kebutuhan sehari-hari, ya udah oke sih, entertainment asal sesuai kebutuhannya ya. Kebutuhan. Tapi kalau lu mati gara-gara itu, dalam artian anjing gue nggak makan cuk, besok kemarin ini gue mabuk. Nah itu tolol. Tolol anjing. Jadi dia nggak makan nih gara-gara mabok gitu Ya, kan. mabok, ya apakah LC kah, cewek lu bayarin cewek, ya gaya-gayaan kan, penting kan gaya dulu kan. Nah, mudah sekarang kan, yang penting gaya dulu bro, happy dulu. Besok pikirin besok masih ada kawan, lu kontak masih ada bro, pinjam dulu, bla. Ya itu sakit sih menurut gue. Tadi sampai mana obrolan LDR sama Bini itu? Oh, lu dijemput di bandara. Ya jemput bandara, ya biasalah kenal sama orang tuanya welcome, ya nyambung aja nih. Ya udah sesimpel itu aja beli, kayak orang tuanya langsung kayak nembak gua, jadi kapan? Anjir. Jadi kayak udah memang semesta tuh ya udah ini jalannya selancar itu ya, dalamnya singkat cepet gitu ya. Tapi mungkin kayak biasanya nih ya, kalau orang kayak beli lah, misalnya kan beli belum prepare nih. Ya misalnya ya belum prepare, tiba-tiba ditembak nih sama orang tua doi kan. Ya shock juga. Jadi Shock apa gua. nih? Shock kan? Ya, gua Nah, shock kan? ada perasaan itu ya. Iya. Yang buat shock tuh kenapa? Karena gua rasa finansial gua masih, tabungan gua belum kali 3 kali 4, dalam artian belum sampai 15M, 20M. Nah, kalau gua sekarang berpikir gua harus bagus dulu di finansial, kalau gua itu. Makanya gua buat YouTube channel ini, siapa tahu bisa jadi lumbung finansial ya. Amin. Walaupun kita masih merintis, tapi ya kalau gua pingin kaya dulu, cu. Ya. Maksudnya jangan kaya lah, ya cukup dulu lah. Iya. Beli rumah cash, ya itu, beli mobil cash. Nikah cash, nggak utang gitu, itu baru gua semangat. Kalau lu? Kalau gue beli, waktu gue ditembak tuh sama orang tuanya tanya gitu, gue kayak merasa ada kebanggaan diri sendiri. Gue nggak yang shock, nggak tahu ya, memang dari diri sendiri ya, kayak nggak, wah anjir suruh nikah nih gitu. Dia yakin sama lu berarti. Iya, jadi gue kayak ada kebanggaan sendiri sih. Oke. Karena memang ya udah, kan gue di posisinya itu kan udah nggak yang males main-main juga kan, udah kan gue bilang dari sebelumnya kayak
ya capek lah ngejalanin hubungan yang nggak pasti-pasti gitu kan. Jadi ya mungkin ini jalannya lah. Dari segi finansial mungkin lu nggak khawatir juga besok tuh pasti makan lah gitu. Jadi lu percaya diri lah. Ada juga lah tabungan-tabungan. Iya, Ada. oke. Iya. Nah itu sih titik terendah cowok adalah ketika lu nggak bisa jawab besok kapan itu. Iya. Gua kalau ditanya sama ortu cewek gua besok kapan, gua masih jawabannya ngeles, Cok. Dalam artian ya karena kalau gua pribadi alasan gua karena gua merasa tabungan gua hanya cukup untuk nikah. Tapi untuk kehidupan setelah nikah gue masih ini juga berpikir juga. Nah, gue nggak mau istri gue nanti atau anak orang lah ibaratnya kan. Gue ajak kelaparan tuh gue nggak mau, cuy. Ya walaupun nggak mungkin kayak gitu, tapi worst case-nya anjing gue maunya nanti persalinan lancar gitu, anak udah biaya ini. Kalau gue jauh berpikir, cuman itulah untuk mewujudkannya nih sekarang masih nyari cara-cara gitu. Ya, semoga doakan ya guys ya, semoga cepat ya. Ya gitu juga sih, ya gue juga sama bini gue setelah meyakinkan hal itu juga kami planning nih gimana nih ke depannya ini karena kan kebetulan bini gue juga kerja juga kan, sama-sama kerja. Nah itulah, jadi singkat cerita kami nikah ya, kondisi juga mengharuskan untuk jarak jauh ini kan karena juga istri nikah nih. Doi Doi kerja di dekat rumahnya memang. Kalau kan jauh nih kita nih kan. Oh jadi dia kayak di home base-nya. Iya, dia di home base-nya. Jadi ke orang tua juga sama orang tua. Banyak privilege di bini lu ya. Kayak privilege-nya dia lebih lebih mulus gitu kalau gua lihat ininya. Ya gitulah. Lebih mulus-mulus aja sih, aman-aman aja sih. Secara dia juga kerja di home base kerja di home base. Ya kalau bisa gua yang merapat ke sana gitu. Gua pengen lu cari cara lah gimana atau lu pindah kerjaan atau karena kan kami juga udah nyicil aset juga kan. Aset kebanyakan di sana karena di sana juga tempatnya kan tempat istri juga agak perkotaan lah gitu kan. Akses semua. Ibarat kalau cari duit agak. Iya. Jadi kayaknya lebih baik kalau gua aja deh yang pindah ke sana. Niatnya sih gitu. Singkat cerita dari LDR itu lu karena sudah ditanya besok kapan, langsung lu di tahun itu juga memutuskan untuk nikah atau tahun depannya lu nikahin? Oh tahun depan kan itu kemarin gua nemuin dia nggak salah bulan April nikahnya itu tahun depan di bulan 2 2025 ya. Anjir, dan itu mulus dari awal rencana nikah sampai lu hari H itu mulus? Ya nggak mulus-mulus amat sih karena kan ya dari segi kami kan nabung juga kan, jadi kalau nikah ini banyak beli kayak biaya-biaya tak terduganya itu ada aja. Kita nggak bisa nih budgetkan dana sekian pasti ada aja gitu, jadi ya kayak mana lah, tapi alhamdulillahnya ada aja tuh rezeki gitu loh. Jadi ibarat istilah kata rezeki ada itu real itu. Rezeki ada aja itu real sih. Walaupun sebenarnya kan misalnya lu gajian lu udah tahu tanggal lu gajian kapan, habis itu lu nominal lu gajian juga lu udah tahu. Tapi sumber rezeki itu di luar gaji itu ya ada itu. Ada beli. Itu real sih kalau menurutku beli. Karena kayak kita kalau asalkan kita niat kita baik, ya kan. Pasti itu ada aja, sumpah. Kayak ada bonus dari kantor lah, tiba-tiba ada aja gitu. Ada aja ya. Terus untuk kita menahan untuk tidak boros gitu ada. Lu lebih wise ya? Iya, lebih wise gitu. Selalu nahan bantu lu aja berarti ya? Oh iya. Iya kan kayak gitu ibaratnya gitu. Iya, betul. Sampai nikah kecil dan tak terduga banyak banget. Tapi keluarga lu termasuk yang gengsi nggak sih kalau nikah? Lu lihat kemarin tuh? Kalau gengsi sih ya orang tua pada umumnya aja sih beli, karena kebetulan kan kami ini mengadain 2 pesta nih. Satu di tempat mertua gua, satunya di rumah gua. Apa istilah boru? Nah itu dari Batak nih, karena gua Batak nih. Nah acaranya di tempat gua satu, terus dia kan kebetulan orang Jawa. Jadi, udah Jawa ya? Ya, di tempat. Nggak masalah orang Batak nikah sama di luar Batak tuh nggak masalah? Nggak masalah. Kami nggak masalah sih, kalau untuk ya keluarga gua aman-aman aja sih. Oh gitu, oke. Soalnya aku tahu guys, kalau aku lihat Batak tuh agak susah cari pasangan karena dia harus marganya harus sesuai atau ada mungkin gitu, tergantung orang tuanya lagi Bi. gitu. Tergantung keluarganya, budayanya kental banget atau enggak. Kalau kami ya
udah Kebetulan modern ya? aja sih. Kebetulan Iya, keluarga kebetulan santai. aman-aman aja santai. Iya. Ush, lancar anjir. Gue pengen kayak dia anjir, kayak lancar aja gitu. Dan sekarang dia after nikah finansialnya aman-aman aja. Coba kan kadang banyak orang, wah nikahnya jor-joran bla 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 bla, tapi besok after nikah lapar berdua gitu, atau masih, oh ya lu tipikal kalau misalnya lu hidup sama istri lu tipikal numpang sama orang tua, atau ya udah langsung bangun kerajaan berdua mandiri gitu. Lu yang tipikal gimana? Kalau kami sih udah sependapat nikah harus punya rumah nih. Wah, anjir, berarti mandiri ya? Iya. Nggak numpang dulu ke orang tua? Enggak. Tujuannya apa? Untuk ngindarin drama atau? Ya namanya juga ya sih beli lebih ke situ. Kata orang-orang tua zaman dulu juga kan, kalau kita tinggal di tempat orang tua atau mertua setelah menikah itu kan kayak kurang, ya dibilang kurang harmonis juga enggak. Beberapa orang sih, tapi umumnya itu pasti ada aja drama-drama nggak terduga Iya kan? kan. Iya. Kayak sinetron itu. Iya. Ya untuk menghindari hal-hal kayak gitu aja sih, Bi. Dan sekarang lu sedang mengusahakan nih agar bisa mandiri, atau sudah berjalan ya, lu sudah pikiran? Alhamdulillah ya, kami udah pelan-pelan sebelum nikah nih udah niat emang nyicil rumah gitu kan. Wah. Udah jalan sekitar 3 tahun lah ini nyicil rumah. Wah anjing keren. Oh berarti lu mulai nyicil dari sebelum nikah ya? Sebelum nikah. God Ya, sebelum nikah. damn bro. Iya. Jadi kan kalau balik juga Keren. rumah sendiri gitu lah. Udah Kayak siap. lebih nyaman aja sih beli kok rumah sendiri. Seyakin itu lu sudah dari sebelum nikah tuh sudah yakin Iya, sama pasangan lu? seyakin itu sih. Sebenarnya gue di posisi cewek gue udah ngebet nih mini rumah. Cuman Hmm. karena posisi harga rumah di Bali itu gede banget bro. Jadi aku kayak bisa aja sebenarnya gue paksain, tapi nikahnya gue gak bisa Ji. ngerti gak kalau Iya. sumber penghasilan gue kan masih satu nih gitu ibaratnya. Gue harus punya keran-keran yang lain nih. Iya, harus Nah, sih. gue tipikal orangnya biar bisa jalan semuanya nih. Hmm. Gue pengen nyicil rumah jalan, nikah gas, ini gas gitu. Ya biar itu semua tuh masih ya gue usahakan gitu. Iya. Tapi lu mantap juga ya cara lu manage ini tuh, keren banget bro. Ya alhamdulillah lah, Bli. Jalanin aja. Bikin iri cok. Tapi keren. Nah untuk viewers gua nih, resep LDR biar sampai jadi kayak lu, yang kelihatannya ya kita anggaplah kisahnya dia mulus lah walaupun ada drama-drama. Iya. Dan LDR sampai jadi, biasanya kan LDR kayak banyak yang anjing pupus gitu loh di tengah jalan. Resep dari lu apa sih? Kalau gue ya, Bli, tipikal banyak gue sombong ya, tapi kalau gue tipikal orang yang kalau kita udah suka nih, udah cinta nih sama orang lain, itu gue kayak nggak ada sur lagi lah, bahasa kita Medan sur lah. Sur itu kayak daya tarik lah gitu kan. Daya tarik Fokus lah. satu aja emang Iya. dia udah Iya. gitu. Dan nggak ada pengen aneh-aneh lagi. Enggak sih, kalau gue nggak kayak males sih, mending fokus nyari duit, ya udah balik ketemu istri gitu kan. Nah terus sama komunikasi sih dijaga, Bli. Komunikasi, oke. Kita harus Intens. Iyalah kayak sekedar video call tuh harus wajib Sempat-sempatin. sih, tiap malam ya mau berapa menitnya. Kayak gitu sih, kayak mungkin walaupun nggak terlalu intens ya, kayak dulu gua zaman PDKT-an sama nikah mah kayaknya lebih intens dulu pas pacaran. Oh lebih. Ya pas PDKT pacaran tuh kan video call sampai 4 jam, 5 jam. Sleep call. Tapi kalau udah nikah tuh kayak beda lagi, itu udah beda sih, Bli. level ya. Udah kayak mungkin gini, mungkin kalau dulu itu kan kita kayak membara-bara nih api kita, ya kan. Nah setelah menikah itu kayak lebih menghangatkan aja api kita, tinggal sih. Itu nggak hilang, tapi ya rasa cinta tuh tetap sama, tapi kayak nggak membara aja, tapi lebih ke hangat. Iya. Sering maintain gitu ya. Karena gue juga tahu kan, doi juga kerja, gue juga kerja, ya pasti harus butuh me time masing-masing. Nah itu harus saling paham sih. Urusan yang memahami. Iya, itu harus. Gua kalau bisa gua bilang pendapat gua, komentar gua, lu sama-sama dewasa sih berdua. Alhamdulillah. Karena ada kan kalau misalkan ibarat cowoknya yang dewasa, ceweknya yang childish kayak gitu, ingin ditemenin terus, ingin wah macem-macem lah, ada aja nyari gara-gara, pengempat gara-gara LDR, nyari gara-gara biar bertengkar kayak gitu kan, biasanya cewek kan kayak gitu Ya, sih. mungkin ada aja, nama juga di suatu hubungan tuh nggak selalunya mulus ya, pasti ada aja pertikaian-pertikaian kecil. Tapi mau kayak gimana pun itu harus bisa kita selesaikan. Anjing, mantap. Iya. Selesaikannya
di keesokan hari apa pada waktu itu langsung selesaikan? Ya kalau bisa Bisa itu. tergantung masalahnya ya. Kalau emang si cewek atau kita butuh untuk rehat diri sejenak, ya udah. Tapi maksimal ya nggak boleh lah sampai berhari-hari itu. Kalau bisa besok udah harus kelar lah gitu. Karena kita gini Bli, kita posisi nih LDR gitu kan. Kita kan nggak tatap muka langsung nih. Jadi kalau kita berdebat bertengkar itu kayak menyelesaikan masalah itu agak sulit gitu kan. Nah, jadi memang harus ego itu masing-masing tuh harus ada Harus yang dikontrol, merendahkan, harus ada merendahkan ego salah satunya gitu sih untuk kejalin. Yang mana yang sering ngalah? Lu atau cewek lu? Yang mana yang sering ngalah dalam hubungan? Kayaknya imbang-imbang aja sih. Imbang-imbang. Iya. Berarti gitu resep LDR lancar tuh Iya. seimbang, nggak berat sebelah. Kapan itu berat sebelah akan sulit sih. Iya. Saya yang cowok aja berjuang menjaga hubungan, Iya, tapi yang betul. ceweknya yang terus Iya. mudah-mudah ngerusak kan nggak akan lama kan. Iya, betul. Itu. Iya gitu. Oke, ada resep lagi nggak? Itu baru berapa? 2 resep ya, 3 resep. Apalagi? Mungkin kayak nah ini ya mungkin kayak dari segi finansial ya. Karena kan namanya juga istilahnya 2 dapur ya kayak gini kan. Oh iya itu lagi istilah Gua kan sana kerja juga, sini gua kerja gitu, beda dapur gitu kan. Ya paling kalau untuk menginisiasinya itu kami tuh pakai ini sih cara kayak bagi dua aja sih. Oh gitu. Kayak misalnya istri gua nih kehidupannya di sana gitu kan. Ya gua kan sebagai laki-laki wajib menafkahi gitu kan. Ya gua ikut andil lah dalam hal itu kayak ini. Terus juga gua nih kebutuhan gua di sini. Jadi istri gua juga bantuin gitu ini gitu kan. Jadi kayak namanya juga kita nikah kan, yang satu, yang dua menjadi satu, yang beda jadi satu gitu kan. Jai. Jadi uang gua, uang istri juga ya uang gua juga gitu. Iya. Tapi jadi lu rekening lu satukan atau pisah-pisah? bisa sih Li kalau kami mah aman. Yang penting ya masih tercukup lah satu sama lain gitu, bisa untuk nabung juga untuk liburan, untuk balik gitu kan. Ya, insyaallah aman. Gitu ya, finansial stabil tuh. Ya aman-aman aja sih Li. Ya. Jadi lu gak pernah bertengkar masalah uang gak pernah? Masalah uang nggak terlalu sih kayaknya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Tuh itu tuh Jarang buat gengsi di luar sana gua bilang semangat lah, mau yang masih cari kerja ataupun udah bekerja, lu semangat, lu tata hidup lu. Gua juga berharap semoga bisa kayak dia ya. Sama satu lagi Bi, mungkin kadang kalau LDR ini kan ada gitu masanya kita nih mungkin kayak bosen, jenuh gitu. Nah, itu gimana cara itu tuh penting Iya. gimana tuh cara ngatasin kejenuhan sama pasangan tuh pasti kita pernah. Lu tipikal kalau jenuh lu istirahat sendirian atau lu cari orang sih? Kan ada yang kayak gitu tuh gua. Oh iya, banyak tuh kayak gitu. Iya tuh. kan? Kayak bosen nih gua ya coba-coba. Iya, kan ada yang kayak gitu. Bukan gua gua juga mirip-mirip kayak dia. Ada ya udah. gua ada sih. Kalau gua hobi, Bro. Gua pernah editing ini buat konten. Oke, Kalau gua nah, gitu. Gua kurang lebih gitu juga, Bli. Kayak yang gua bilang tadi kan kayak masalah me time, kita harus mengerti nih pasangan sesama lain ini, kita harus ada masa-masanya me time gitu ya, kayak gua kayak olahraga segala macam. Pokoknya cari kegiatan-kegiatan lah yang menghilangkan rasa jenuh itu. Ya bini gua juga olahraga, kadang yang nonton film gitu-gitu kan, drakor gitu-gitu. Ya, kayak mana Dia menghormati me time lu lah. menghormati, sama-sama saling menghormati sih. Kalau cewek gua jenuh, gua yang di ini, Cuk. Dalam artian, "Beb, aku bosen nih," gitu. Ya gua apa emang gua badut. Maksudnya, gua berpikir jing kayak ya kan? Iya. Ya lu cari kegiatan lu. Kalau gua bisa bilang gua itu aja. Ya alhamdulillah ya gitu aja sih untuk inisiasinya menurut gua ya. Kayak ya udah sama-sama saling ngerti aja me time masing-masing. Karena kan kita tahu nih sama-sama capek nih habis kerja kan. Tuh. Nah, Itu tuh. kadang ya bini gua juga bilang mau me time nih gitu. Oh ya udah. Nah, nanti jam sekian kita video call gitu. Dan itu Ya. terus berulang. Iya, berulang. Sampai jadi. Nah, satu lagi nih kalau maaf banyak ya. Kalau misalnya Apa? ada keseruannya kalau LDR ini. Kita ketika kita pulang, ya kan? Pulang itu lagi. rasanya selalu kayak Sedih. enggak beli. Apa tuh? Kayak pengantin baru sih.
Oh gitu, maksudnya pulang ketemu. Pulang ketemu. Gua mikirnya pulang pisah gitu loh. Kayak lu harus ke tempat kerjaan lu, dia. Oke. Jadi kayak rasa rindu, rasa. Gua juga ngerasain, Cuk. Kayak day one ketemu tuh. Day one ketemu itu kayak gitu ya. Di bandara tuh. Iya, kayak ketemu gitu ya, kayak ketemu apalagi menit-menit nunggu biar kayak perjalanannya itu ya. Pasti indah banget rasanya. Iya. Gua juga gitu lagi. Iya, betul. Tapi kita harus menyiapkan diri juga untuk menghadapi perpisahan itu kalau kita pulang kan. Ya kan Beli juga yang ngajari kan. Lu kalau mau balik nih harus mikirin pulangnya dulu. Betul, Cuk. Iya. Karena gini, Bro, ketika kita nggak siap di situ mental kita kena. Iya. Kan di kita nggak siap pisah untuk balik kerja, kita LDR, hancur, Bro. Iya sih. Dan gue ngerasain di tahun pertama, Bro, gue LDR. Walaupun gue masih pacaran, tapi gue kayak udah serius banget sama nih cewek gitu kan. Ya sakit, Cuk. Harus ninggalin, harus berpisah lagi, ketemu lagi. Polanya gitu, gue LDR udah 4 tahun, guys. Anjir, Cuk. Tapi Beli, gua malah lebih takut ya Beli pisah setelah LDR itu ketika kita masih pacaran dibanding udah nikah gini. Oh iya jelas. Mungkin karena udah tenang ya nikah, karena udah fix, udah ikat secara sah dah legal agama. Gua juga udah ninggalin dia, maksudnya ninggalin dalam arti balik nih, ninggalin dia itu kayak lega aja, bukan lega, maksudnya kayak nggak terlalu beban deh gitu. Kalau pacaran ini kan masih kayak overthinking pasti. Karena masih pacar gitu kan. Iya. Kayak lebih situ aja sih. Tapi kalau udah nikah juga orang bisa selingkuh loh. Tapi lu nggak ada kepikiran gitu sama sekali. Alhamdulillah nggak ada sih. Jangan sampai lah. Karena lu jago kali. Cewek lu jago ngontrol cewek lu kali. Aman sih. Oh ya oke. Malam pertama mantap. Ya mantap lah. Lu honeymoon di mana sih Honeymoon. Kemarin honeymoon di Danau Toba. Wanjay. Terus ke Malaysia, yang mana Malaysia? Malaysia, Kuala Lumpur. Semua lah itu. Berapa hari? Kemarin 3 hari, 4 hari 3 malam sih. Anjing lumayan lah tuh, lumayan. Oke. Malaysia, Singapura, ya. Ya, karena pasti connect tuh, karena udah kita deket. Ya. Mantap juga. Budget nggak boncos lu pas honeymoon? Apa lu budgetnya sudah include budget nikah plus honeymoon atau honeymoon beda lagi tuh budgetnya? Alhamdulillah udah di planning kan sih Beli. Jadi udah tahu nih balik nih uangnya segini disisihkan, udah aman lah. Termasuk jago ya manage ini. Ya alhamdulillah istri gua juga kayak bagus lah untuk manage uang gitu. Yang jago di sini manajemennya di hubungan lu atau istri lu? Apa sama-sama? Kayaknya kalau dilihat sama-sama sih. Aman sih. Iya, sama-sama sih. Tetap saling mengisi di pasangan. Iya. Oh, oke. Gua berharap semoga lu langgeng sampai ini sih. Semoga pindah aja deh. Ya lu kenceng-kencengin aja lu berdoa sama Tuhan. Iya, semoga pindah. Tapi lu after nikah langsung pingin punya anak atau lu menunda kehamilan dulu tipikal atau gimana? Kalau gua sih sama istri gua enggak sih, kayak maksudnya ya dikasih alhamdulillah, kalau belum juga ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu yang menuntut banget gitu. Kalau gua cita-cita gua sama cewek gua nanti kalau misalnya after nikah gua tunda dulu setahun, gua pacaran bener, maksudnya gua ini dulu ya setahun itu dalam artian memantapkan lagi kan. Baru setelah itu saya hitung-hitung setahun tuh sambil nabung tuh. Iya. Betul? Hidup satu rumah kalau bisa kan setahun tuh kerjasama ya. Itu rencana ya, nggak tahu kita ininya. Enggak sih, kami nggak nunda juga sih. Kayak gua sih mikirnya mikir positifnya itu ya, kalaupun belum dikasih mungkin Tuhan itu belum meridoi atau lu belum siap nih untuk megang tanggung jawab ini nih gitu. Ya udah gitu, lebih ke gitu aja sih. Tapi kami nggak ada kayak nunda, nggak ada ya. Ibarat istri lu besok hamil nih, lu siap? Ya siap sih Li. Finansial juga lu udah siap? Insya Allah sih. Mental juga udah siap? Siap. Tapi orang tua ada ini nggak? Nyindir-nyindir kapan nih cicil ya. Biasa gitu kan, biasa begitu Cuk, orang tua Cuk di umur sekarang. Ya ada sih, ada orang tua.
Tapi ya mau gimana ya? Ya udah gitu. Ya iyakan aja. Ya kalau kita mikirkan hal-hal kayak gitu beli ya nggak ada habisnya. Namanya kita juga effort usaha gitu kan. Ya udah gitu. Mana lagi rezeki dari yang di atas. Iya. Kita ikhtiar usaha. Mantap. Jadi nikah, rumah gitu ya. Mobil udah ada berarti di kampung. Mobil ya itu kayaknya mobil dari orang tua bini gua sih. Hadiah. Enggak, emang sebelumnya udah ada sih dari bini gua juga. Mungkin dikasih reward atau gimana dulu kan sama orang tuanya. Gua boleh bilang kisah perjalanan LDR lu ada faktor hokinya, ada nggak? Faktor hokinya? Lu termasuk hoki nih, gua judge lu hoki nih gitu. Hoki ya? Lu setuju nggak dengan itu atau lu ada anjing gua usaha nih di sini di bagian ini gua usaha kok sebenarnya? Ada sih kayak hoki-hoki itu ada sih. Ada sih di beberapa momen ada gua kayak ngerasa hoki. Gua sih ngerasanya kayak bini gua kayak bawa hoki sih, Bi. Iya. Iya. Real tuh. Kayak bawa hoki aja sih. Ada aja rezeki nggak terduga gitu. Paling kalau lu, nah ini juga kan kalau lu ntar udah nikah gitu, lu para viewers tuh udah nikah, sering-sering deh kayak jajanin istri gitu. Oh, membahagiakan istri. Membahagiakan maksudnya. istri itu nggak ada ruginya. Nah, emang orang ada yang nggak membahagiakan istri dalam artian, kok gue nggak tahu nih. Oh, emang ada orang nggak ngejajanin istrinya gitu? Emang ada? Ya, mungkin ada aja sih namanya manusia 3 miliar nih di dunia. Ada aja sih. Iya sih benar. Ada aja pasti. Oh, dalam artian dia kayak pelit gitu ya sama istrinya. Ya? Iya, mungkin kayak dalam finansial itu kayak dia ada bohong-bohong atau ada segala macem. Benar. Efek dari lu membagian istri itu apa? Ada kaitannya sama yang lu bilang nggak tadi? Jangan lupa membagian istri itu efeknya apa nih? Efeknya kalau gue ya mungkin percaya nggak percaya ya kayak ada aja gitu rezeki itu kayak ngalir gitu, lancar, ada aja rezeki nggak terduga gitu. Ya doa istri juga sih. Itu doa istri itu mujarab guys, lupa. Itu kayak suatu kalau kita udah diridoin sama istri itu kayak ya selain ridho orang tua ya, itu kayak betul-betul kayak miracle lah gitu kan. Keajaiban lah. Ini salah satu kasus Gen Z nikah yang lancar kayak gini ya. Nanti gue pingin banget sebenarnya ngundang Gen Z yang nikah tapi broke gitu anjing. Gue pingin juga. Dan biar balance yang nikah lancar, hoki kayak gini nih. Yang finansial stabil apa segala kayak gini jadi jangan saya tenang apa dia tinggal jalanin hidup. Tapi gue pingin tahu cuy yang bro kan banyak juga faktor orang Gen Z. Kan banyak sekarang tren-tren Gen Z cerai. Dia nikah, setelah itu beberapa bulan cerai gara-gara faktor ekonomi, mentalnya nggak siap, mungkin dia coba-coba kemarin sebelum nikah kan, tahu-tahu jadi gitu. Kalau di Bali banyak juga yang kayak gitu, dalam artian kecelakaan. Sampai di Bali itu gitu ya. ini cuy, sekarang trennya kalau aku lihat nggak sekarang sih dari dulu sih memang. Kalau maksudnya kalau nggak hamil nggak nikah cuy. Oh, atau mungkin kalau orang Bali itu kayak ini ya, dengar-dengar tuh juga kayak mereka tuh dituntut tuh untuk punya keturunan gitu ya. Ya, itu salah satunya. Keturunan cowok. Lebih ya? tepatnya ya. Karena kalau cowok di Bali berharga karena semua warisan ke situ. Dia penerus. Di Bali juga kan masih patriarki lah. Oh, sama dong kayak kita Batak juga gitu. Mirip-mirip ya. Tapi Batak itu. Tapi gue nggak tahu ya keadaan sekarang ya karena kan gue jauh dari Bali nih. Gue merantau juga keluar. Jadi terakhir yang update terakhir mungkin bisa gue bilang seperti itu sih. Iya, karena cowok yang ini lah, yang agak mahal lah, dan ya banyak upacara kebanyakan yang cowok yang ngelit gitu. Iya. Tuh. Terus lu setuju nggak sama Gen Z menikah tapi dalam keadaan belum siap finansial lah, udah sama mental lu setuju? Dia paksa nih. Kalau dari lu lah. Enggak sih, Bli. Gue nggak setuju deh. Karena gini ya. Kita aja kadang ya udah planningkan sesuatu gitu kan, pasti kayak ada aja hal-hal yang nggak terduga, misalnya kayak biaya tak terduga, apalagi kalau kita kayak miskin, model kosongan gitu, gas aja kayak wah anjir, kriminal men.
Tapi bisa aja itu ke cover kalau orang tua si orang ini kaya. Oh iya, itu Mungkin lagi bisa ya. privilege. Iya kan? Banyak juga yang kayak gitu kan. Sih, beberapa. Cuman kita nih ngomongnya untuk yang menengah lah, menengah ke atas, Iya. menengah ke bawah. Soalnya kaum menengah nih ribet. Kita masih kaum menengah sih. Ya toh, ya kan? Gua anjing. Cita-cita lu sama istri lu, kalau lu bisa nih ngomongin di sini cita-cita lu apa sih buat istri lu, dalam artian lu pingin bahagiaan dia lewat jalur apa lu pingin kasih dia apa, gimana ya? Gue pengen pindah sih. Maksudnya kita perhalus pingin hidup satu inilah, Ya, satu tempat, satu kehidupan gitu ya. Bagaimanapun kalau kayak kita gini. LDR itu sebaik apapun hubungan kita pas LDR, tapi alangkah baiknya jika kita udah berkeluarga, udah suami istri itu lebih baik kayak satu rumah lah gitu kan. Jadi kayak betul-betul real kita bisa membangun rumah tangga itu gitu kan. Sama paling gue pengen ke mana ya? Bini gue pengen ke Korea deh. Anjing kok sama cewek gua? Iya. Korut atau korsel? Korsel.